Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kalau hari ini kita bersama-sama boleh berada dalam rumah Tuhan. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Semua oleh karena kebaikan, kemurahan yang Tuhan Yesus selalu nyatakan berikan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, Dia sungguh baik. Kalau kita boleh ada seperti saat ini kita ada, kita boleh menghirup nafas, kita boleh melihat saudara-saudara kita yang terkasih di kanan kiri kita, depan belakang kita. Luar biasa. Ini semua adalah karena kasih, karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 105, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita semua percaya kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bersama-sama, kita berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, karena Dialah Bapa yang ajaib dengan segala rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Rancangan indah yang terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur. Bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan hati kita, dipanjatkan pujian syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Amin. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih buat segala rancangan-Mu, terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang selalu mengerti akan apa kehidupan kita. Dia Bapa yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Bapa yang selalu menyertai di dalam setiap keberadaan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Ku bersyukur
Bapa. Katakan dengan segenap hati kita, ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur apa? Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur apa? Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan setiap hati kami, ucapan syukur kami atas semua kebaikan yang Tuhan Yesus selalu nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada seperti saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih untuk semua yang terbaik Tuhan berikan pada setiap kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah pada pagi hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas sepenuhnya atas ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu, baik yang ada di dalam rumah Tuhan, baik mereka dalam perjalanan. Tuhan berkati, biarlah kami boleh bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam rumah yang kudus ini. Terima kasih Bapa, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat berdiri kembali. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu. Kami persilakan. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah,
dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita bersama-sama dapat dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kita dapat beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kita, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh, semakin setia di dalam Kristus sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Selamat beribadah seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya menyebut Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita rasakan kita sudah berada di akhir tahun 2023. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, selalu baik, dan kita selalu percaya dan yakin dan tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita terus berjalan bersama Tuhan. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Denganmu Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ragu akan kasih setiamu Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai bersuka cita bagi Raja kita. Haleluya. Kesetiaanmu, amin. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku,
segala raja yang kita sembah ialah nama Yesus Kristus Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat kembali puji Tuhan. Satu sukacita yang indah saat kita boleh memuji Tuhan dengan segenap hati. Kekuatan yang dari Tuhan akan terus menyertai dan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh singer. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita akan persiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan akan senantiasa membentuk kehidupan kita menjadi suatu pribadi yang kuat, membentuk setiap hati kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dialah hanya nama Yesus sumber kekuatan kita, sukacita kita, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya nama Yesus. Kemana kita harus mencari? Kemana kita harus mencari? Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dialah kasih yang sejati. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kemana
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Setelah kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan bersama-sama menyiapkan hati kami dibentuk, diajar, dididik, diarahkan, dinasihati dengan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Beri kami roh hikmat, akal budi dan pengertian, supaya kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ya Tuhan boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih segala kuasa gelap pengeluruh di udara, kami perintahkan dengan otoritas nama Yesus Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkarya secara nyata di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. PPT-nya tidak bisa keluar. Oh, belum bisa. Ya tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya menyiapkan PowerPoint supaya lebih jelas, tetapi ada gangguan di LCD, kita doakan supaya bisa diatasi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara dibentuk atau kita diproses itu memang sesuatu yang tidak enak, ya. Tetapi untuk menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah kualitas hidup yang baik, yang istimewa, yang berkenan di hadapan Allah, tentunya hidup kita tidak lepas dari yang namanya pembentukan atau yang namanya proses di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-105 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Di dalam satu perikop ini, dari satu pasal ini sesungguhnya ringkasan dari dua kitab dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian dan kitab Keluaran. Karena di sana disampaikan tentang bagaimana bangsa Israel dari awal mula, dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian sampai kepada Yusuf, yang kemudian tinggal karena kelaparan ada di tanah Mesir, dan di tanah Mesir inilah kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya, anak-anak Yakub, ya, Yakub dan anak-anaknya berkembang biak menjadi sebuah bangsa yang besar, yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pada ayat-ayat yang kita baca sentralnya ada pada pribadi seorang Yusuf. Kalau saya menyampaikan tentang Yusuf, Bapak Ibu tentu tidak asing, ya. Dalam kitab Kejadian 37, 38, 39, seterusnya itu kita bisa melihat bersama-sama bagaimana kisahnya seorang Yusuf. Dan ringkasannya ada di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Kita mau melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya di dalam kehidupan kita ketika Tuhan izinkan, kita ini dibentuk oleh Tuhan, kita tidak ngambek, Saudara. Amin. Ampun ngambek nggih. Aja nesu. Aja nesu. Tetapi kita mau bertahan Bapak Ibu Saudara. Kita mau tekun, kita mau setia. Bahkan kalau kita melihat bagaimana seorang Yusuf memberi diri dibentuk, disiapkan, ya.
Di dalam pendahuluan itu saya kasih gambar bejana dan gambar orang membuat patung dari batu. Dulu ketika saya masih kerja, masih sering ke Solo, masih sering ke Sukoharjo, ke Klaten, ke Karanganyar, saya lewat daerah Salatiga, Bapak Ibu Saudara. Sebelum sampai ke daerah Blutongan itu, di sebelah kiri ada pengrajin patung dari batu, ya. Sekarang kelihatannya nggak ada. Yang ini yang dari Salatiga ada. Yang sering lewat Salatiga mesti tahu ya dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kelihatannya sudah nggak ada. Nah, biasanya dari bongkahan batu itu ditata, dipahat Bapak Ibu Saudara, membutuhkan waktu yang lama. Kalau saya mengikuti satu buah patung ya singa yang gede, yang kira-kira ukurannya panjangnya 1 meter, tingginya setengah meter lebih, 75 cm. Nah, sudah kelihatan ya. Tapi warnanya merah ya, tidak seperti biasanya. Nah, ini nggak apa-apa ya, yang penting Bapak Ibu bisa lihat itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, yang satu panjunan, gerabah ini tentu Bapak Ibu tahu bagaimana cara bikinnya. Karena dulu ketika saya di desa itu kakak saya pengrajin genteng. Jadi dari tanah liat diinjek-injek ya, diproses, dibentuk, kemudian jadi yang namanya genteng. Itu harus dijemur dan dibakar Bapak Ibu Saudara untuk menjadi sebuah genteng yang berkualitas baik dan bisa dipakai, tidak bocor, tidak mudah pecah. Itu harus dibakar sampai matang. Nah, yang gambar berikutnya adalah bagaimana memahat atau membuat patung yang tadi saya ceritakan. Nah, di daerah Blutongan itu Bapak Ibu Saudara ada pengrajin patung. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan satu buah patung baru jadi. Dan itu membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, juga tentunya ketekunan di dalam membentuk sebuah patung sampai kepada patung itu jadi. Mungkin kurang jelas ya patungnya kayak apa sih, karena gelap ya. Nanti kalau PC-nya sudah bisa menyala mungkin bisa lebih bagus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intinya itu menggambarkan tentang sebuah pembentukan walaupun bendanya adalah benda mati. Yang ingin saya sampaikan ini berbicara tentang Yusuf, juga berbicara tentang hidup kita. Karena hidup kita tidak lepas dari pembentukan, hidup kita tidak lepas dari proses. Dan bagaimana kita setia di sana, bagaimana kita bertekun di sana, bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang siap, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang memberikan diri di tangan Sang Panjunan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau berbicara Yesus, Tuhan Yesus itu juga diproses Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dalam Filipi dikatakan dia itu mengambil rupa seorang hamba. Dia itu setia mengalami kesengsaraan, bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib. Itu proses yang harus dijalani. Bagaimana dia melakukan sebuah karya agung dari Bapa di surga di dalam kehidupan kita umat manusia yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang telah kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22, kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya kita memberi diri, siap diproses, siap dibentuk, siap diajar oleh Tuhan. Kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi generasi yang berkenan, menjadi generasi yang jadi berkat, menjadi generasi yang kemudian dari hari ke hari kita mengalami sebuah peningkatan secara rohani di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya ingin membagikan supaya tidak terlalu panjang, yang penting maknanya kita bisa menangkap bersama-sama. Dari proses pembentukan kehidupan seorang Yusuf, Bapak Ibu Saudara, kita belajar beberapa hal ya. Mungkin ada kata-kata yang asing, tetapi saya percaya Bapak Ibu juga nanti dapat memahami. Bagian yang pertama, tujuan daripada pembentukan adalah untuk apa? Allah ingin mengupgrade, meningkatkan maksudnya. Kalau saya tuliskan meningkatkan sebenarnya juga tidak apa-apa. Hidup kita, proses itu membuat hidup kita itu harus semakin meningkat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita bisa membaca di dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi. Mari kita akan lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Saya bacakan itu dulu supaya kita bisa melihat secara utuh. Ketika ia mendatangkan kelaparan, artinya kelaparan yang memang diizinkan oleh Tuhan, terjadi di Mesir, terjadi juga di tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Israel atau Yakub itu berdiam bersama anak-anaknya minus seorang Yusuf, karena Yusuf sudah ada di Mesir. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Ayat 17 dikatakan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mari kita akan lihat dari hal ini. Berangkat dari seorang budak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah awal sebuah proses. Ini adalah awal sebuah pembentukan. Walaupun dalam perjalanan sebelumnya, bagaimana seorang Yusuf sudah mendapatkan penolakan dari saudara-saudaranya. Kemudian juga dia sudah dimasukkan dalam sumur dan akhirnya dijual, dan kemudian sampai ke tangan seorang yang namanya Potifar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kalau kita melihat kedudukan seorang Yusuf bukan siapa-siapa, masih dalam kondisi sebagai seorang budak. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi proses itu Bapak Ibu Saudara berangkat dari bawah. Boleh dikatakan berangkat dari nol, meniti yang namanya anak tangga. Kemarin saya di daerah Kampung Kali itu ada satu toko batik itu tangganya cukup curam, ini juga tangga kita itu sebenarnya cukup curam. Tetapi ketika kita naik tangga, semakin kita ke atas, semakin kita bisa melihat hal-hal yang ketika kita ada di bawah, kita belum bisa melihatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang Yusuf hidup sebagai seorang budak, pengaruhnya ada di dalam lingkup keluarganya Potifar. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu mengangkat, Tuhan itu mempercayakan, Tuhan itu kemudian sedikit demi sedikit, setapak demi setapak mengupgrade kehidupan seorang Yusuf, walaupun pada waktu itu masih pasang surut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, budak, berangkat dari seorang budak, bukan seorang saudagar, bukan orang kaya, bukan orang yang luar biasa, tapi berangkat dari orang biasa, bahkan orang yang tidak diperhitungkan. Siapa yang bisa memperhitungkan seorang budak ada di negeri asing, kemudian bisa memberikan sebuah pengaruh yang begitu besar di tanah Mesir, di kerajaan Firaun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya diawali dari namanya dibentuk, disiapkan. Ketika Yusuf menjadi seorang budak, dia setia, dia berangkat dari titik terendah, bukan orang yang punya pengaruh besar, tetapi dia berangkat dari titik nol, Bapak Ibu Saudara, dan dia setia di dalam sebuah proses yang harus dia jalani. Dia dibentuk merangkak dari bawah, dan kemudian kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu bisa memperhatikan dari pasal 105 ayatnya yang ke-22, ini sudah terjadi. Memang ringkas di dalam Mazmur ini ditulis secara padat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 22 dikatakan demikian dari pasal yang ke-105. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ke-21. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Kalau tadi dalam ayat yang ke-17, dia disiapkan, diutus, berangkat dari bawah, berangkat dari seorang budak.
dan terus mengalami sebuah perjalanan, sebuah proses yang begitu panjang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi tuan. Firman Tuhan mengatakan di situ atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Ia mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan seorang Yusuf sudah menapaki anak tangga, dan sekarang kalau kita lihat di sini sudah pada sampai titik puncak. Tetapi itu semuanya membutuhkan yang namanya sebuah proses atau sebuah pembentukan. Kalau seorang Yusuf tidak setia, tidak taat, tidak tahan, tidak tekun di dalam proses, Bapak Ibu Saudara, semuanya ini tidak akan terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita dibentuk, dipahat, diproses, dibersihkan, diajar, dididik oleh Allah sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kehidupan kita secara rohani semakin meningkat. Kalau kita lihat, kehidupan Yusuf bukan hanya secara rohani, Bapak Ibu Saudara, tetapi secara jasmani, bagaimana pengaruhnya begitu besar. Dia jadi berkat buat banyak orang. Dimulai dari proses, dimulai dari pembentukan, dan itu berawal dari bawah, menapaki sebuah pembentukan, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang penguasa, menjadi seorang Perdana Menteri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini dalam setiap kehidupan kita menjalani proses. Kalau Bapak Ibu lihat, kupu-kupu itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kupu-kupu itu membutuhkan sebuah proses, ya, membutuhkan sebuah proses. Dari ulat, ya, kemudian jadi kepompong. Kepompong itu lama, ya, dia harus bertahan menjadi sebuah kepompong dan akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang pertama. Jadi di dalam pembentukan, Allah ingin supaya kehidupan kita di-upgrade, semakin meningkat, ya, semakin meningkat di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai umat pilihan Allah. Jadi kita diproses, terus disempurnakan supaya kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Kemudian mari kita lihat bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua, kita akan melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada di dalam ayatnya yang ke-18. Proses atau pembentukan itu membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Ayat 18 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, ya. Kemudian ayat yang ke-19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihatnya bersama-sama. Bagaimana Tuhan membentuk kehidupan seorang Yusuf untuk kebaikan. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam dua ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang Yusuf. Berbicara tentang proses yang membawa kebaikan. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang ke-18, ketika seorang Yusuf masuk dalam penjara, dibentuk. Seringkali Allah mengizinkan kita masuk dalam situasi kondisi yang sulit, tetapi itu semuanya memproses kita, mendewasakan kita. Kita ini dibentuk, didewasakan. Segala hal yang tidak berkenan, segala sifat yang negatif, itu semakin hari harus semakin dikikis, disingkirkan. Kalau kita lihat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu kan seorang anak yang
dekat sekali dengan orang tua. Dalam proses perjalanan waktu bagaimana Yusuf kemudian diajar supaya dia kemudian menjadi anak yang mandiri. Itu kalau kita lihat nanti bagaimana dia dalam perjalanan jadi budak dan seterusnya sampai kemudian masuk penjara. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita lihat proses waktu yang lamanya lebih dari 13 tahun yang membawa kehidupan seorang Yusuf kemudian penuh dengan kesabaran, menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan. Kalau di awal ketika dia masih bersama dengan Yakub, bersama dengan saudara-saudaranya, seringkali terjadi iri hati, bahkan dia disingkirkan. Tetapi dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah berhasil, ketika dia sudah menjadi seorang Perdana Menteri, ketika dia sudah memiliki kuasa di tanah Mesir, apa yang dilakukan? Hatinya penuh dengan pengampunan, hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan kesabaran ketika dia menerima saudara-saudaranya. Mari kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Kejadian. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang terakhir, pasalnya yang ke-50. Bapak Ibu bisa membuka. Kejadian pasalnya yang ke-50, saya membacakan beberapa ayat. Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi pasti sudah memahami hal ini ya. Karena secara berseri ini dibagikan di dalam doa pagi. Saya ingin membacakan beberapa ayat. Dari ayatnya yang ke-17 firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian pasalnya yang ke-50, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari beberapa ayat yang telah kita baca, kita bisa melihat bagaimana karakter seorang Yusuf, bagaimana sifat seorang Yusuf, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Bahkan dia menangkap dari setiap rangkaian peristiwa, penderitaan, kesengsaraan, pembentukan, proses yang dia jalani selama dia menjadi budak, selama dia ada di dalam penjara, sampai kepada kemudian dia menjadi seorang Perdana Menteri. Itu adalah bagian daripada rancangan Allah, kehendak Allah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu memproses, membentuk dalam kehidupan seorang Yusuf untuk kebaikannya, untuk menyiapkan masa depan bagi cikal bakal bangsa Israel, juga bagi bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang tokoh-tokoh hebat yang ada di dalam Alkitab adalah tokoh-tokoh yang sudah melewati proses yang membawa mereka kepada hal yang baik, hal yang indah. Misalnya saja Daud, ketika diremehkan, tidak diperhitungkan, ketika saudara-saudaranya mau diurapi menjadi raja, tetapi seorang Daud tidak diperhitungkan.
Tetapi itu semuanya menjadi bagian dari proses yang harus dilewati oleh seorang yang namanya Daud, sehingga dia disiapkan dari sebuah pemimpin bangsa yang besar, ya, seorang raja yang berhasil. Ayub dalam segala penderitaannya dia tetap setia. Bagaimana dalam kesetiaannya kemudian Allah memulihkan begitu luar biasa. Yang kemarin saya sampaikan bagaimana seorang Hana, Bapak Ibu Saudara, seorang wanita yang dengan penuh keyakinan berdoa, dengan penuh ketekunan berdoa, yang pada akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa, melewati proses. Untuk apa? Untuk kebaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kehidupan kita juga sering melewati proses, tetapi itu semuanya terjadi untuk kebaikan kita. Kalau Bapak Ibu kita semuanya merespon dengan positif di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita tidak terima ketika Tuhan memproses kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, itu semua untuk memurnikan, itu semuanya untuk membentuk kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi pribadi yang berkenan untuk kebaikan kita sesungguhnya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau kita melihat juga di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Ada satu peristiwa yang sering kita baca, bagaimana Maria dan Marta ketika Lazarus mengalami sakit dan pada akhirnya mengalami kematian. Mari kita akan lihat ayat yang ke-15 terlebih dahulu dari pasal yang ke-11 Injil Yohanes. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Untuk apa? Untuk mendidik, mengajar seorang Marta dan Maria, supaya mereka belajar untuk percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Kita sambung ke dalam ayatnya yang ke-43, Bapak Ibu. Mari kita akan lihat bersama-sama ayat 43 dan ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan sesudah berkata demikian berserulah ia. Ini Tuhan Yesus mengatakan apa? Dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menunda kedatangannya, tujuannya adalah untuk kebaikan Marta dan Maria. Mereka dididik untuk menantikan waktu Tuhan. Mereka juga dididik untuk mengalami peristiwa yang lebih besar. Kalau mungkin Yesus datang ketika Lazarus sakit, Bapak Ibu Saudara, mukjizat yang terjadi ya paling banter Lazarus sembuh dari sakit, tentunya begitu. Tetapi pada waktu itu Lazarus sudah ada di kubur, dia sudah mati. Matinya bukan main-main, sudah 4 hari. Tetapi disitulah kuasa Allah itu dinyatakan. Lazarus bangkit dari kematian, dan keluarga ini mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama Yesus. Semuanya demi kebaikan. Ketika kita sedang menjalani sebuah proses, proses itu pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalaninya dengan tekun, dengan setia, dengan penuh kesabaran. Itu bagian yang kedua. Kemudian mari kita lihat bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Setia di dalam proses, setia di dalam pembentukan, itu merupakan kunci menuju kepada kesuksesan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang sukses di Indonesia ini, ada banyak orang terkenal. Kalau Bapak Ibu lihat dulu ya, seorang Ciputra yang pernah saya saksikan kepada Bapak Ibu,
seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Itu bukan berangkat kemudian jadi seorang miliarder, bukan berangkat kemudian jadi orang yang kemudian memiliki banyak harta, memiliki banyak properti, memiliki banyak usaha. Tidak, tetapi juga merangkak dari bawah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia di dalam pembentukan itu merupakan kunci menuju kepada keberhasilan atau kesuksesan. Seringkali kapasitas kita itu diperbesar, atau kapasitas kita, Bapak Ibu Saudara, dibentuk oleh Allah supaya kita menjadi orang yang siap untuk dipercayakan oleh Tuhan. Kita tahu Salomo itu orang hebat. Salomo itu hikmatnya luar biasa. Tetapi toh pada akhir hidupnya dia tergelincir, Bapak Ibu. Apa kurangnya seorang Salomo? Tentunya Daud juga mendidiknya bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi pada akhirnya hidupnya tergelincir, hidupnya jatuh. Yudas jatuh. Bahkan Petrus pernah jatuh. Tetapi kemudian dia bangkit lagi dan dia mengalami sebuah pertobatan dan mengalami sebuah pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu setia di dalam proses. Kalau tadi kita melihat kembali ke dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, di awal tadi saya sampaikan Yusuf setia ketika menjadi seorang budak di rumahnya Potifar. Bagaimana dia menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang budak pada waktu itu tidak mungkin bersama dengan tuannya. Budak itu berpisah, Bapak Ibu Saudara, tidak tinggal, menyatu dengan tuannya. Tetapi karena Yusuf itu bisa dipercaya, Yusuf itu penuh dengan tanggung jawab, Yusuf itu penuh dengan kesetiaan ketika jadi budak, akhirnya dipercayakan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Meskipun dia kemudian difitnah oleh istrinya Potifar, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia memang masuk penjara, tetapi penyertaan Tuhan tetap membawa dia setia di dalam proses. Apa yang terjadi ketika ada di dalam penjara? Mungkin kalau Bapak Ibu dan saya itu kecewa, bagaimana tidak kecewa ya ketika dia mengartikan, menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum raja itu, kemudian dia pesan, nanti kalau kamu sudah bebas, tolong ingat saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia dilupakan sama sekali ketika juru minum itu dilepaskan, tidak dihukum mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kalau kita melihat dari kehidupan seorang Yusuf ini? Dia begitu setia, dia begitu sabar, dan itu merupakan sebuah kunci bagaimana dia menapaki anak tangga menuju kepada sebuah keberhasilan. Di dalam ayat firman Tuhan, mari kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 24. Mari kita akan lihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat Bapak Ibu, ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ayat 23, demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Ayat yang terakhir 24, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Ini semua terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi tuan, dia menjadi perdana menteri. Karena apa? Karena setia di dalam proses. Setia memberi diri di proses selama 13 tahun. Ketika dia umur kira-kira 18 tahun, dia ada bersama dengan orang tuanya dan akhirnya dia dijual ke Mesir. Dan di dalam proses itu, Bapak Ibu Saudara, usia 30 tahun, seorang Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, orang kedua
di tanah pelarian, di tanah pembuangan, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi dia menjadi orang yang begitu luar biasa berpengaruh. Tadi sudah kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Di situ ada sebuah pengampunan. Jadi kalau kita lihat sukses yang dicapai, sukses yang terjadi dalam kehidupan Yusuf bukan hanya secara materi, bukan hanya kekuasaan, bukan hanya kemudian dia bisa menjamin kelangsungan sebuah bangsa, yaitu khususnya bangsa Israel, cikal bakal bangsa Israel, saudara-saudaranya, tetapi dia juga jadi berkat di tanah Mesir, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Dia menjadi saksi di situ, dia menjadi berkat di situ, dia berhasil di situ. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena menjalani proses dengan penuh kesetiaan. Secara rohani, kalau tadi kita perhatikan, hatinya penuh dengan kasih. Hatinya tidak mau dikuasai oleh akar pahit, tetapi hatinya dipenuhi dengan yang namanya pengampunan. Orang biasanya kalau dilukai, secara naluri biasanya ingin membalas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang Yusuf menangkapnya, itu semuanya bagian dari rencana Allah, rancangan Tuhan yang baik, yang kemudian digenapi di dalam kehidupan seorang Yusuf. Pada akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, aplikasinya tentunya di dalam kehidupan kita. Kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Yusuf. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semuanya memberi diri, setia, kita bertekun, bertahan di dalam proses, di dalam pembentukan Tuhan. Karena pada akhirnya ketika kita tekun, ketika kita setia, ketika kita taat dalam pembentukan Tuhan, pada waktunya Tuhan tiba, Bapak Ibu dan saya pasti akan diangkat, dimuliakan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah usai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang bekerja secara lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, sehingga benih firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita meresponi firman Tuhan supaya kita menjadi umat Tuhan yang siap dibentuk, siap diajar, siap diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan, untuk Bapak Ibu dan saya masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan, jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Bersama-sama, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari dengan sungguh-sungguh bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan nama, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada BL untuk kita mempersiapkan diri memberikan yang terbaik untuk Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita berbahagia kalau pada pagi hari ini kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita mengucap syukur akan segala kebaikan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan persiapkan persembahan keuangan kita. Mari kita bersama-sama, kita akan berikan yang terbaik buat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup menjadikan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita persembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita naikkan pujian yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Kami mohon yang bertugas dapat mempersiapkan diri untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari bersama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah
persembahan dapat mengedarkan kantong persembahan. Yesusku luar biasa. Biarlah musik tetap mengalunkan pujian ini. Kantong persembahan warna hitam untuk kantong persembahan perpuluhan, dan kantong persembahan warna merah adalah kantong persembahan bangunan dan persembahan ucap syukur bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Mengucap syukur juga untuk firman yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Nya. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan berkat yang asalnya daripada-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya berkat yang sudah kami berikan ini dapat menjadi alat pelebaran bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani dalam persembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita perhatikan. Bapak Ibu yang membawa lembar buletin, silahkan disimak di dalam berita sepekan. Yang pertama, minggu yang lalu Ibu Yenti dari KPWL Sada dirawat di Rumah Sakit Pantai Wilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan, saat ini sudah berada di rumah kembali. Mari jemaat kita mendukung dalam doa untuk proses pemulihannya. Dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, minggu ini adalah minggu KPW di hari Kamis dan Jumat. Ada persekutuan KPW, mari jemaat kita aktif hadir dan melayani di KPW kita masing-masing. Untuk itu, ya untuk bertumbuh maksud saya dalam pengenalan akan Tuhan dan membangun kasih persaudaraan. Yang nomor 3, tanggal 1 Desember adalah jadwal terakhir pelaksanaan KPW di tahun 2023. Karena setelah itu bulan Desember persekutuan KPW ditiadakan dengan maksud supaya jemaat dapat berfokus pada persiapan pelaksanaan Natal, baik di gereja maupun bersama dengan keluarga. Untuk itu diingatkan kembali, iuran Pangruk Tilayon dapat segera diselesaikan melalui ketua KPW masing-masing atau langsung ke ketua sosial yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya kasih, mohon diperhatikan,
bagi para pelayan Tuhan. Fellowship pelayan yang sedianya diadakan hari ini diundur pelaksanaannya hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 jam 11.30. Mohon kehadiran semua pelayan Tuhan guna bersama-sama menutup tahun pelayanan 2023 dan mempersiapkan pelayanan tahun depan atau tahun 2024. Yang kelima, mohon diperhatikan jemaat mengenai perubahan jam ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun, yakni sebagai berikut. Untuk ibadah tutup tahun dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 mulai jam 21 atau jam 9 sampai jam 12.24 ya malam. Acara berupa pujian, kesaksian, firman Tuhan serta momen pergantian tahun. Jadi datang ya Bapak Ibu, kita bersama-sama menutup tahun dengan ucapan syukur ya. Kemudian ibadah awal tahun dilaksanakan pada hari Seninnya ya, tanggal 1 Januari 2024. Ingat ya, jamnya jam 8 karena malamnya kan kita sudah melek-melek itu, jadi agak siang ya. Itu sekali ibadah ya Bapak Ibu Saudara, disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian untuk pelaksanaan Natal TPW, Natal umum dan Natal organisasi tetap sama. Yang ada perubahan hanya tutup tahun dan juga awal tahun. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan saya mengingatkan besok Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW, jangan lupa itu Bapak Ibu. Kemudian untuk doa, kegiatan doa, hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia dalam doa, dan kami terus ngajak yang lain, yuk kita berdoa ya, dari rumah masing-masing jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok ada doa dan pujian jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa doa Daniel, doa pribadi sehari 3 kali kita berdoa. Bapak Ibu yang sudah menerima buletin, Bapak Ibu menerima pembatas Alkitab yang berisi jadwal pelaksanaan Natal baik di TPW maupun di gereja. Silahkan disimak supaya tidak tertinggal ya dalam mengikuti acara Natal sepanjang bulan Desember. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, yaitu yang pertama anak Anggita Verly Hasiholan Sitorus, kemudian anak Stefano Leon Yehuda, dan yang terakhir saudara Immanuel Felix Abel Ketaren. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan terus diberkati oleh Tuhan ya. Itu kemudian kita akan memberikan persembahan juga janji iman buat Natal. Silahkan anak-anak muda boleh melayani untuk mengedarkan kantong persembahan.
mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami telah beribadah dengan pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya semuanya menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan, yang memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah terus kuasa firman Tuhan yang terus tertanam di dalam hati kami, terus bertumbuh berbuah, mengubahkan kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau. Kami hidup taat, setia Tuhan, terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, Tuhan yang memberkati kehidupan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya Tuhan yang menolong, semuanya Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu, sehingga mereka hidupnya berkecukupan, bahkan mereka berkelimpahan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk anak-anak muda, khususnya PKMB, PMBI, diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kuat, yang tangguh, yang takut akan Tuhan, yang terus boleh dipakai menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang saat ini melayani di TPP Pucang Gading dalam perjamuan kudus, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan yang menopang kehidupannya, pelayanannya, penggembalaannya di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus mengurapi dan memberkati, memakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati Tuhan, semuanya tanpa terkecuali, sehingga semuanya berfungsi dengan baik, dengan setia, dengan segala kerendahan hati, dengan sepenuh hati. Kami boleh terus menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman kami, supaya semakin kuat, semakin tangguh, semakin kokoh, semakin tahan uji dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, Tuhan menolong, menjamah Tuhan orang-orang yang belum percaya. Setiap prospek kami dijamah, supaya mereka boleh bertobat, percaya kepadamu saat kami datang memberitakan Injil kepada mereka. Untuk gol persembahan 58 juta, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang, supaya Tuhan dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, karena ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk tanah sebelah, untuk KB, TK, yayasan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati supaya melalui sekolah kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru. Hamba berdoa juga buat jemaat-Mu yang sakit, Bapak Gengwat, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Suprojo ya Tuhan Yesus, Ibu Yenti. Hamba menyerahkan juga Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, ataupun ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan yang menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan setiap sakit kami, sehingga kami sehat kembali dan kami boleh terus mengiring Engkau. Diberkati yang undur, yang lemah, supaya mereka bangkit, mereka setia kepadamu ya Tuhan, dijamah setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berulang tahun juga diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami, negeri kami tercinta Indonesia diberkati dengan keamanan, kestabilan, juga dengan berkat dari Tuhan Yesus yang melimpah.
Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya dapat ya Tuhan memimpin negeri ini dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Engkau yang mengendalikan negeri ini ya Tuhan, untuk situasi kondisi ekonomi, politik, keamanan, supaya terjaga dengan baik. Hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Jawa Tengah, Kota Semarang diberkati dengan kedamaian, ketentraman, dengan berkat yang melimpah di tengah-tengah kota kami. Daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, diberkati oleh Tuhan, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Diberkati Pak Lurah, LPMK, Babinsa, dan seluruh jajarannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap rangkaian untuk ibadah perayaan Natal, KKR Natal, dengan segala yang kami butuhkan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, dan tulus di hadapan Allah, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan